Halo, selamat sore teman-teman. Kali ini kembali lagi bersama kita di Polka. Podcast LK. Kita mendatangkan narasumber yang lagi hangat diperbincangkan nih, dan bener-bener baru aja dilantik, yaitu Presbem Politeknik Elektronika Negeri Surabaya, yaitu Mas Iwan Kuswani. Iya, Sin. Mungkin nanti perkenalan lu bisa lebih jauh. Iya, mungkin Mas Iwan bisa perkenalan terlebih dahulu sama teman. Baik, sebelumnya selamat sore rekan-rekanku dari Himalka. Perkenalkan nama saya Iwan Kuswani, saya dari Himalka dari kelas D4 Teknik Elektronika yang alhamdulillah saya terpilih menjadi Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa tahun 2023. Oke, terima kasih. Kita juga jangan sampai kelupaan nih buat Perkenalan diri, ya betul. Oke. Halo, nama saya Hadi Volkais dari Teknik Elektronika 2020 dan Saya Masya Yolanda dari D3 LK 2020 juga. terima kasih Kak Marca dan Mas Iwan. Mungkin gak usah berlama-lama nih, teman-teman banyak yang bertanya-tanya apa sih yang mau ditanyakan kepada narasumber kita. Oke, langsung aja nih kita ke pertanyaan pertama nih. Gimana sih rasanya Mas bisa terpilih jadi Presbem pada tahun ini Mas? Alhamdulillah saya senang gitu ya. Saya senang dan bisa menggapai cita-cita saya, impian saya dari awal pertama masuk kuliah. Saya sudah mengimpikan bahwasannya saya ingin menjadi pemimpin di Politeknik Elektronika Negeri Surabaya ini. Seperti itu. Salah satunya saya ingin mengisi menjadi pemimpin di Badan Eksekutif Mahasiswanya. Seperti itu. Keren ya. Mempunyai angan-angan dan cita-cita yang tercapai itu salah satu apresiasi untuk diri sendiri yang paling berharga dan paling tinggi. Betul, betul. Berarti ini udah bener-bener angan-angan lama ya Mas ya? Iya, dari dulu saya sudah angan-angan karena ya ketika saya masuk ke sini pun saya dikenalkan oleh kakak tingkat saya pada orang-orang organisator seperti itu. Jadi melihat teman-teman kakak tingkat saya yang sudah masuk terjun terlebih dalam ormawa atau organisasi yang ada di sini, saya lebih tertarik gitu. Saya ingin mengembangkan, ingin melanjutkan seperti itu. Jadi saya punya angan-angan dari semester awal, lalu saya wujudkan di semester ini seperti itu. Dari berarti Mas juga termasuk kategori orang yang dekat sama kakak tingkat juga berarti ya? Alhamdulillah sampai saat ini komunikasi dengan kakak tingkat yang angkatan udah di atas 2 tahun, 3 tahun sampai di atas 5 tahun masih terjalin dengan baik dengan saya gitu. Keren. Berarti benar-benar punya backingan lah ibaratnya untuk Siap. itu mendorong Mas sendirian. Sebetulnya bukan backingan sih, lebih tepatnya motivator. Oh iya benar. Motivator agar saya lebih berkembang lagi seperti itu. Kan tadi kan Iwan kan punya motivasi di awal ya, dari awal-awal kuliah. Nah, kira-kira lulusannya Mas Iwan ini itu disetujui nggak sih sama orang-orang terdekat, entah itu dari keluarga ataupun dari teman-teman atau dari kakak tingkat sendiri gitu? Kalau saya untuk keputusan sebenarnya buat kakak tingkat atau buat teman-teman, khususnya buat keluarga, selalu mendukung gitu apa yang saya lakukan ketika itu masih ada di jalur hal yang dalam positif seperti itu. Tapi memang kemarin ada sedikit hambatan karena ya belum bisa bagi waktu terhadap akademik saya juga dan organisasi juga gitu. Jadi memang ada beberapa orang yang atau beberapa orang-orang dekat saya yang melarang hal tersebut ketika saya ingin maju karena terhalang oleh belum bisa membagi waktu di akademik seperti itu. Jadi lebih disarankan untuk lebih fokus terlebih dahulu terhadap akademik seperti itu. Namun tetapi dengan berjalannya waktu, alhamdulillah saya bisa mampu melewati dan memanajemen waktu tersebut seperti itu. Makanya saya kembali terjun ke dalam organisasi. Apalagi kan juga kan kemarin kan Mas Iwan baru selesai magang gitu ya, dan abis itu juga habis selesai sidang. Nah terus itu kira-kira tuh manage waktunya tuh gimana sih? Pasti udah mepet banget. Ya lumayan sih, lumayan maksudnya. Ya di sisi lain saya harus menyiapkan kayak persiapan sidang itu seperti apa, lalu pertanyaan-pertanyaan nanti akan dilontarkan itu saya akan menjawab apa dan sebagainya, terus hasil laporan dari magang ini seperti apa, sidang sempro saya harus nyari jurnal dan sebagainya. Ya itu yang memang menjadi hambatan awalan saya ketika mau mencalonkan diri sebagai Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa ini seperti itu. Tapi di sisi lain saya juga selalu konsultasi dengan beberapa orang terdekat saya. Maksudnya saya minta bantuan dan sebagainya agar kayak
bagaimana sih caranya menghadapi ini, berikan solusinya kayak gimana sih, seperti itu. Iya, terus, selama perjalanannya itu, selama proses, untuk mencalonkan diri, pasti kan ada nggak sih kayak pikiran-pikiran kayak, "Aduh, takut nih kalau misalkan, akademiknya ketinggalan gimana?" Gitu, ataupun nanti kalau misalkan, aku nggak maksimal di misalkan kan biasanya ada kampanye-kampanye ya, Mas, ya. Nah, di kampanye itu misalkan, aduh nanti takutnya kurang maksimal, nanti apakah nanti, pemilih itu akan tetap memilih aku atau sebagainya, itu kira-kira, ada pikiran-pikiran kayak gitu nggak sih, Mas? Sebenarnya untuk pikiran-pikiran itu memang ada, maksudnya dalam artian waktu kemarin, terlaksananya pemilu itu kan, mepet-mepet ke dalam, seminar proposal gitu kan. Nah itu kayak kalau misalnya saya nggak bisa hadir itu gimana gitu, Iya. sama masa pendukung saya dan sebagainya gitu. Mhm. Apakah saya masih bisa mem-branding hal ini? Iya. Tetapi kembali lagi kepada diri kita bahwasanya bagaimana kita bisa memanajemen waktu tersebut gitu. Ya misalnya salah satunya mungkin kita saat, pagi sampai sore mempersiapkan untuk nanti malam gitu kan, acara kampanye dan sebagainya, lalu kita malamnya dilanjut dengan, eee, mengerjakan seminar proposal tersebut gitu. Jadi pintar-pintar manage waktu ya, gitu. Jadi seperti iya, jadi kalau saya memang, dari kitanya bisa manage waktu, lalu kita bisa memanfaatkan waktu itu sebaik-baiknya, saya rasa lancar-lancar aja gitu. Memang kadang ada hambatan sedikit-sedikit namun tetapi ya, sedikit demi sedikit coba kita perbaiki juga kayak gitu. Iya, betul betul. Tapi kan ada nih Mas, kayak dari teman-teman Mas sendiri gitu, kayak teman-teman dekat gitu contohnya Mas. Adalah segelintir-segelintir orang yang Mas biasanya sebelum menjadi pres itu sering nongkrong, kayak sering meluangkan waktu bersama mereka. Terus dengan yang sekarang Mas sudah terpilih jadi presiden BEM, itu kan otomatis waktu Mas itu kan banyak terbuang di organisasi ketimbang di luar atau bersama teman-teman yang sebelumnya, kan. Terus ada nggak sih pandangan-pandangan dari teman-teman Mas sebelumnya itu kayak gimana gitu? Pasti kan mereka juga merasakan gitu kan. Itu gimana cara mengatasi dan melontarkan kata-kata terhadap mereka? Sebenarnya di sisi lain alhamdulillah teman-teman saya dan orang-orang terdekat saya yang ada di kampus maupun di luar kampus ya orang-orangnya positif vibe semua gitu. Maksudnya dalam artian teman-teman selalu mendukung temannya ketika misalnya temannya mempunyai kemampuan untuk bisa lebih baik atau berkembang seperti. Jadi ya sampai saat ini alhamdulillah teman-teman pun bisa menerima ketika misalnya saya sudah tidak bisa kumpul bareng sama teman-teman. Atau bagaimana karena teman-teman sudah tahu gitu. Oh sekarang saya sudah mempunyai tanggung jawab sendiri. Oh, berarti itu salah satu dampaknya ya? Dampak. Menurutku itu sangat apa ya, dirasakan banget lah, terasa banget. Pasti. Alhamdulillah. Nah, gini sih Mas, aku mau nanya juga perihal jadi presbem ya. Kalau dilihat dari kampus-kampus lain itu diterterakan itu bahwa semisal terpilih jadi presbem itu harus mengutamakan kepentingan organisasi ketimbang akademik. Nah, kalau di kampus PENS ini berlaku gak sih Mas? Aku kan juga nggak tahu nih, kita kan awam juga kan. Teman-teman mungkin yang nonton ini kan awamnya gimana sih? Kok gimana caranya gitu? Oke, Anda tahu nggak? Baik sebenarnya kan antara organisasi dan akademik dan sebagainya kan teman-teman sudah mempunyai skala prioritas masing-masing ya. Iya. Perihal teman-teman mau lebih presentasi besarnya kepada organisasi ke atau kepada akademik dan sebagainya itu tergantung dari teman-teman. Namun tetapi di sisi lain kita pun ketika misalnya berorganisasi harus tetap melanjutkan pendidikan kita. Dalam artian akademik jangan ditinggalkan karena pada dasarnya adalah ketika kita lulus kuliah pun dibantu oleh akademik kita gitu kan. Jadi memang kalau saran dari saya sih, kalau misalnya dari saya sendiri sebagai presiden pada saat ini kita sama-sama balance aja lah. Jadi skala prioritasnya walaupun memang kita sering banyak nantinya di organisasi tapi jangan pernah tinggalkan akademiknya. Berarti dari pihak kampus sendiri tidak ada tuntutan seperti itu? Kalau alhamdulillah kalau misalnya di kampus ini saya rasa tidak ada tuntutan-tuntutan yang harus benar-benar untuk langsung meninggalkan akademik memilih organisasi, tidak ada seperti. Jadi ya teman-teman harus benar juga gitu. Fleksibel lah ya? Iya, akademiknya lancar, organisasinya lancar juga tanpa hambatan seperti itu. Oh iya, aku juga ada pertanyaan nih. Jadi kan Mas Iwan kan dari LK ya Mas. Nah dan sebelumnya yang kita tahu ini juga presbem sebelumnya itu juga dari LK. Kira-kira Mas Iwan tuh di saat terjun
ke dalam PSBM, kira-kira Mas Iwan nih apa sih yang dirasakan dari warga LK sendiri? Apakah Mas Iwan merasa, "Wah, ini aku bisa jadi PSBM ini karena dukungan juga dari warga LK maupun kakak tingkat yang terutama juga yang terjun ke dunia PSBM ataupun ke dunia BEM yang sama-sama dari LK juga?" Alhamdulillah teman-teman LK semua mendukung juga. Lalu ya presiden sebelumnya dari LK alhamdulillah mendukung juga. Sebenarnya sama-sama mendukung gitu kan. Sama-sama mendukung, yang penting ya kembali lagi apakah saya mampu menanggung beban tanggung jawab tersebut gitu. Karena pada dasarnya adalah ketika misalnya seorang ingin maju kan, teman-teman dilihat dulu dari tanggung jawabnya, apakah ini benar-benar bakal bisa memegang amanah ini apa enggak gitu kan. Jadi ya alhamdulillah semuanya mendukung, dan tidak hanya dari LK gitu, yang pas ketika saya maju alhamdulillah dari jurusan-jurusan yang lain juga, himpunan-himpunan lain ya masih mendukung saya seperti itu. Kok bisa Mas? Jurusan-jurusan lain itu bisa mendukung Mas? Itu ada apakah memang sebelumnya itu Menjalin relasi. atau sekedar bertemu sapa di kampus terus kayak langsung akrab gitu atau gimana Mas? Lebih tepatnya sih saya lebih menjalin relasi terlebih dulu ya, maksudnya jauh dari sebelum pelaksanaan ini saya udah menjalin relasi dulu dengan beberapa orang yang ada di jurusan lain seperti itu. Ya maksudnya saya mentreatment dia sebagai kakak tingkat saya, sebagai apa ya, motivator saya, maksudnya arah geraknya seperti apa dan sebagainya. Karena saya rasa ketika misalnya ada kakak tingkat yang sudah terjun lebih duluan, maka mereka lebih apa ya, lebih tahu terlebih dulu gitu prosesnya seperti apa sih kayak gitu kan. Jadi saya lebih duluan jalin relasi jauh sebelum pelaksanaan seperti itu. Yaitu dari situ saya mulai komunikasi dengan beberapa teman-teman yang di jurusan lain, terus kakak tingkat yang di jurusan lain dan sebagainya. Terus ya di jurusan LK sendiri gitu kan. Keren sih, seperti ini ya, anak tangga. Kita mempunyai pondasi di mana kita harus menuju ke titik yang paling tinggi. Nah, dengan cara apa? Kita harus mempunyai mimpi. Keduanya, kita juga harus menjalin relasi untuk buat terwujudnya apa yang kita inginkan. Keren sih, bener. Ini juga buat teman-teman yang nonton, ini adalah salah satu motivasi. Bisa dan patut ditiru. Karena kita menjalin relasi itu nggak buruk. Bahkan kita bisa lebih mendapat profit dari itu. Cuma ya tetap relasinya yang baik-baik aja. Kalau yang nggak baik tinggalin aja. Oke, terus mungkin dari Mbak Marca ini Oh ya, ditanya. mungkin kan sejauh ini udah berapa ini dari masa pencalonan yang kemarin, maksudnya kan Mas Iwan tuh jadi PSBM udah berapa lama nih? Kalau misalnya sertijab dengan presbem sebelumnya itu kurang lebih 2 minggu inilah. Oh, 2 minggu. Nah, dari 2 minggu itu, ini kira-kira Mas Iwan tuh ada yang merasakan apa ya, merasakan perubahan di diri sendiri nggak sih Mas? Kan kadang ada gini ya Mas, kayak misalnya kita dari mahasiswa biasa terus menjadi presbem gitu. Nah, ada kalanya kan kita kayak merasa, wah gue tambah bijak nih atau enggak, kayak merasa wibawanya sekarang makin ada atau gimana. Nah, terus orang juga kayak makin kayak, oh ini yang tadinya nggak kenal nih jadi kenal. Nah, kira-kira nih iya, kira-kira nih gimana sih perasaannya? Kalau dari saya sendiri ya, dari saya pribadi setelah 2 minggu ini setelah sertijab ini, ya masih sama aja sebenarnya, cuman lebih tepatnya pada diri saya cuman ada tambah kesibukan gitu. Yang biasanya saya cuman hanya menjalankan proker pada bulan apa dan sebagainya. Namun sekarang kayak ngurusin tiap hari, dan sekarang pun alhamdulillah lagi ada acara juga kan, mengawal teman-teman dari teman-teman warga ini lagi ada acara untuk PKMB dan teknologi ini. Jadi ya tambah sibuk aja sih lebih tepatnya. Kalau misalnya masalah perihal wibawa dan sebagainya, saya selalu mengatakan kepada teman-teman, ketika misalnya kita bertemu itu jangan ada yang namanya kesenggangan atau kayak, oh kamu presbem atau dan sebagainya gitu. Kita sama-sama aja gitu. Toh kalau misalnya kita di kantin kan atau di jalan ya kita sama-sama aja gitu. Jadi jangan ngerasa kayak gara-gara aku jadi terpilih jadi presbem kayak malu banget ya Mas. Oh, ya biasa aja gitu. Karena kadang ya di kantin kita ketawa bareng juga ya gitu kan. Jadi ya sama-sama aja lah gitu. Kalau saya untuk masalah itu ya tergantung teman-teman juga melihat dari saya itu seperti apa gitu. Nanti kalau dari saya kembali, lebih tepatnya saya nggak pengen dihormati, tapi kan teman-teman bisa menganggap saya sebagai temannya sendiri. Maksudnya dalam artian kita bisa sama-sama kolaborasi sebenarnya kan. Ketika misalnya saya harus dihormati terus, kayak saya merasa tinggi dan kayak lupa nantinya gitu kan. Makanya kayak ya udah kita
anggapnya sebagai teman kerja gitu kan dan sebagainya. Karena pada dasarnya hidup adalah tetap yang namanya kolaborasi tetap ada seperti itu. Kita nggak bisa hidup sendiri. Betul. Tetap rendah hati. Bener-bener dari diri sendiri sangat merendah. Iya, rendah hati banget ya. Kita nggak tahu lah ya. Iya. Namanya manusia. Intinya kan ya bisa lihat lah mungkin dari teman-teman ketika saya di kantor sebagainya ya kita bareng-bareng aja sama Iya, saya gitu. betul. Nggak ada intinya ya saya juga selalu bilang nanti insya Allah ke Polseri saya selalu bilang kayak jangan ada yang namanya kesinggungan antara kita gitu. Maksudnya Betul. dalam artian kayak malu banget ya Pres walaupun dia masih tak dan sebagainya. Iya. Padahal ya kita sama-sama kerja gitu. Kita sama-sama satu keluarga lah saya sebut keluarga. Bagaimana cara kita menyusun rumah tangga dengan baik seperti itu kan. Jadi nggak ada yang namanya kayak harus ngomong sama Mas Iwan ini harus gini. Harus sopan banget gitu ya. Santai aja gitu. Kecuali memang saat sedang forum dan sebagainya. Iya. Kita harus tahu apa namanya penempatan kita Iya. berbicara dengan seseorang. Profesional lah ya. Betul profesionalitasnya harus diatur. Oh ya, apa ya Mas? Dari jadi Prespim ini kan juga banyak mungkin ya dari orang-orang yang mempunyai harapan buat jadi Prespim. Nah, kira-kira dari Mas Iwan tuh dulu tuh motivasi utama banget nih mau jadi Prespim tuh apa sih Mas Iwan?